guys, welcome back to my YouTube channel again. Jadi video kali ini itu khusus muka yang memiliki masalah bekas jerawat dan berminyak. Karena itu adalah masalah di muka aku juga. Jadi ini menurut pengalaman pribadi aku juga. Dan aku bakal kasih tipsnya ke kalian. Ini juga berdasarkan pengalaman pribadi aku. Nah, aku tuh biasanya nggak pakai pelembab sebelum pakai primer, tapi aku pakai serum, toner essence juga aku pakai. Kayak misalnya toner essence nih aku pakai, itu kan juga ngelembabin, cuma kayak kadarnya itu sedikit. Terus juga cepat nyerap di wajah dan nggak bikin lengket sama sekali. Jadi aku lebih prefer yang itu. Aku nggak pernah pakai pelembab sih selama ini sebelum makeup, karena aku tuh berhati-hati banget dengan yang namanya pelembab. Jadi aku pilih-pilih gitu. Soalnya aku pernah pakai pelembab dan itu bikin makeup aku tuh kayak lumer. Jadi aku menghindari hal itu. Cuma aku tetap pakai pelembab, cuman kayak hati-hati banget gitu. Jadi aku lebih prefer ke serum atau toner essence aja. Nah, ini juga yang paling penting, paling penting banget adalah foundation, pemilihan foundation. Karena muka aku banyak bekas jerawat dan juga oily, aku pilih foundation yang full coverage dan matte finish. Tapi kalau misalnya muka kalian cuman banyak bekas jerawat, terus kering, kalian bisa cari yang dewy finish, tapi yang full coverage juga. Jadi foundation full coverage itu penting banget untuk nutupin bekas-bekas jerawat atau kemerahan di wajah kalian. Dan aku pernah nyobain foundation yang nggak matte finish, kayak misalnya cushion, itu bikin muka aku semakin berminyak. Karena biasanya yang kayak dewy finish itu atau yang nggak matte finish itu ada pelembabnya dan kandungan minyaknya tuh lebih banyak. Jadi minyak di muka aku tuh kayak makin banyak gitu loh. Jadi aku udah lama banget gak pernah pakai itu. Kalaupun aku misalnya mau pakai cushion yang gak matte, aku mungkin pakainya tuh kayak malam, atau aku pakai pas misalnya aku pergi ke tempat yang full AC gitu, yang memungkinkan wajah aku tetap kering, itu aku pakai yang dewy finish. Nah, foundation yang aku pakai selama ini adalah, nggak selama ini sih, yang baru-baru aku cobain dan aku jatuh cinta banget adalah ini, Maybelline Superstay. This is my holy grail. Ini tuh beda banget dengan foundation matte finish yang pernah aku cobain sebelumnya. Ini emang botol pertama aku, tapi aku bakal repurchase karena ini udah mau habis. Ini tuh foundationnya bener-bener matte, jadi pas di apply dia tuh kayak nggak lengket sama sekali, dan kalian bisa banget pakai foundation ini tanpa kalian harus pakai bedak lagi. Ini mungkin adalah foundation yang diimpi-impikan dengan orang yang memiliki masalah muka berminyak. Nah, jadi peran foundation ini adalah peran yang paling penting untuk masalah muka kita. Makanya aku sering bilang kalau pilih foundation itu sesuai dengan kebutuhan kalian. Aku pun pakai foundation yang full coverage dan matte finish itu kayak udah bertahun-tahun, udah lama banget semenjak aku tahu kalau emang foundation tuh kayak beda-beda gitu fungsinya. Terus mungkin kalian ada yang bertanya kalau primer itu kayak gimana, ada ngaruhnya atau enggak. Nah, primer itu menurut aku lebih kayak support, jadi kayak mendukung foundation ini. Misalnya foundation kalian tuh udah bagus nih kayak gini, terus kalian pakai primer yang matte juga, jadi dia kayak mendukung foundation kita tuh lebih tahan lama terhadap minyak kayak gitu. Tapi yang paling penting adalah foundation itu sendiri. Jadi peran primer itu menurut aku lebih ke support. Terus tips aku yang kedua, pemakaian foundationnya itu harus tebel. Aku pakai foundation itu kayak 2 pump full, dan aku udah terbiasa dengan foundation yang berat karena masalah muka aku tuh banyak banget gitu. Jadi bekas jerawat aku tuh banyak banget, so aku harus menutupi semuanya karena aku orangnya insecure banget. Jadi kalau misalnya noda-noda di wajah aku nggak tertutupi, aku tuh ngerasa orang-orang tuh ngeliatin kekurangan aku gitu. Jadi aku tuh pakai foundation tebal menutupi kekurangan aku. Jadi aku lebih pede buat ngadepin orang. Jadi aku tuh udah kayak berapa tahun ya? Pokoknya udah 2 atau 3 tahun addicted banget dengan foundation yang tebal, karena udah terbiasa dan udah ngerasa kalau foundation tebal itu bisa nutupin semua kekurangan aku di wajah. Jadi aku terbiasa dengan pakai foundation yang tebal. Kalau foundation kalian tipis, aku berani jamin kalau bekas-bekas jerawat kalian itu nggak tertutupi dengan sempurna. Foundation tebal itu juga bisa bikin tampilan muka tuh lebih halus gitu loh. Kayak misalnya aku ada pori-pori yang gede kan, walaupun nggak banyak, itu tuh kayak tersamarkan. Jadi tampilan muka aku tuh lebih halus. Nah, jadi aku rangkum nih 2 tips tadi. Yang pertama, pemilihan foundation.
foundationnya harus yang full coverage dan matte finish. Terus yang kedua, pemakaian foundationnya itu harus tebel. Karena kita di sini mau nutupin bekas jerawat kita dengan sempurna gitu. Nah, aku bakal mulai aja nih aplikasiin foundation dari Maybelline ini biar kalian lihat juga. Nanti aku buat before afternya di sini. Aku tuh pakai 2 pump full. Cuman ini mau habis. Jadi aku bakal aplikasiin setengah dulu di wajah aku. Nanti aku bakal liatin perbedaannya. Nah, aku blendnya juga pakai beauty blender biar kayak foundationnya tuh lebih duduk di wajah kita. Aku lebih suka ngeblend itu pakai beauty blender ketimbang brush karena lebih menurut aku lebih rapi, lebih halus juga hasilnya. Nah guys, ini udah selesai. Ini kelihatannya emang kayak putih banget, tapi itu tuh kayak efek ring light. Sebenarnya ini nggak terlalu putih, ini tuh kayak cuman kayak setingkat di atas warna kulit aku. Karena aku milih foundation yang agak lebih terang sedikit, soalnya dia juga nanti oksidasi. Jadi aku bakal liatin secara close up. Tuh, dia tuh nggak lengket nih. Kayak langsung nempel, kayak stay in place. Kalian nggak perlu pakai bedak lagi. Dan aku suka banget dengan hasil dari foundation Super Stay ini. Nih aku liatin sebelahnya tuh. Ini bekas jerawat yang tadi udah tertutupi kan. Makanya aku tuh suka banget dengan foundation Super Stay ini karena dia tuh kayak aduh gila, kayak magic banget. Aku belum ada nemuin foundation drugstore yang hasilnya tuh kayak gini. Jadi kayak ini baru pertama kali dan aku kayak jatuh cinta banget dengan foundation ini. Mungkin aku bakal repurchase berkali-kali karena aku suka banget, sumpah. Karena aku udah nyobain foundation matte finish sebelumnya, dia tuh kayak nggak secanggih ini gitu loh, nggak se-matte ini tuh kayak matte banget. Dan aku nggak saranin foundation ini untuk dipakai dengan masalah kulit wajah yang kering, karena ini matte banget, mungkin muka kalian bakalan kering banget nanti. Nah ini udah selesai semua foundationnya aku aplikasiin ke wajah. Semua noda-noda di wajah aku tertutupi dengan sempurna kan. Makanya kita harus pakai foundation itu tebal kalau emang kalian mau nutupin bekas jerawat kalian tuh emang bener-bener tertutupi. Tapi kalau emang nggak mau tertutupi semua, ya udah pakainya sedikit aja gitu. Nah kalau udah kayak gini, aku jarang banget pakai concealer. Makanya aku beli concealer tuh kayak jarang banget habis karena aku jarang banget pakai concealer. Soalnya aku cuma pakai foundation aja dan ini udah tertutupi semuanya. Kecuali untuk di bawah mata itu baru aku pakai concealer. Kalau misalnya lingkaran mata aku tuh kayak gelap banget, aku pakai concealer dulu, baru aku pakai foundation. Nah lanjut, sekarang kita lanjut ke bedak. Bedaknya aku pakai bedak tabur, ini dari Ultimatu yang warnanya golden beige. Ini yang kecilnya aku beli tuh kayak 98.000. Menurut aku ini masih affordable harganya karena aku udah lama pakai dan lama juga habisnya. Kenapa aku pakai bedak tabur ketimbang bedak padat? Bedak padat itu emang coveragenya lebih tinggi ketimbang bedak tabur. Karena aku udah pakai foundation tebel nih, terus aku pakai lagi bedak yang juga tebel. Takutnya tuh emang bener-bener dempul dan takut cakey di mukaku. Jadi aku kayak pakai bedak tabur aja biar udah foundationnya tebal, jadi bedaknya nggak usah terlalu tebal. Dan yang aku suka dari bedak tabur Ultimatu ini, dia tuh nggak bikin creasing. Jadi aku udah lama banget pakai ini dan masih setia pakai ini. Mungkin aku bakal coba bedak tabur yang lain. Soalnya aku agak takut-takut gitu loh. Kadang tuh pakai bedak tabur tuh dia tuh creasing di bawah mata gitu loh. Jadinya tuh jelek banget. Jadinya kalau ngaca tuh nggak pede sendiri. Tapi kalau misalnya kalian mau touch up, kalian bisa pakai bedak padat aja. Soalnya kan kita udah pergi nih misalnya keluar, udah 3 jaman. Jadi foundation kita kan udah kayak memudar, terus juga bekas jerawat kita tuh mulai kelihatan lagi. Jadi kalian bisa pakai bedak padat itu untuk ngehandle bekas jerawat kalian yang udah mulai muncul lagi. Karena full coveragenya itu lebih tinggi ketimbang bedak tabur. Tapi kalau aku sendiri, aku udah jarang banget bawa bedak untuk touch up. Kayak sekitar udah 3 tahun aku tuh nggak bawa-bawa bedak lagi di tas. Jadi kayak cuma bawa lipstick doang. Jadi aku kayak lebih prepare dari rumah aja. Jadi nggak perlu bawa-bawa bedak. Karena kalau misalnya bawa bedak, aku tuh sering jatuh terus pecah. Apalagi baru beli, itu tuh kayak sakitnya tuh sakit banget rasanya. Jadi kalau emang kalian mau bawa bedak buat touch up, kayaknya lebih enakan bawa bedak padat aja. Karena yang pertama lebih simple, terus yang kedua coveragenya lebih ada. Jadi emang
kayak bisa gantiin foundation kalian yang udah tersamarkan gitu. Nah, aku langsung mulai aja aplikasiin bedaknya. Aku aplikasiinnya juga biasanya pakai beauty sponge, kayak biar nggak banyak alat juga gitu loh. Jadinya kayak gini. Nah, kalau udah selesai, aku biasanya brush sisa-sisa bedak yang ada di wajah. Jadi biar kayak nggak numpuk gitu loh bedaknya. Nah, kenapa aku tetap pakai bedak? Padahal tadi aku udah bilang walaupun nggak pakai bedak, foundationnya itu tetap bisa dipakai karena dia nggak lengket kan. Aku tuh sebenarnya mukanya tuh minyakan cuma di area T-zone, tapi walaupun cuma di area T-zone, itu tuh minyakannya minyakan banget. Jadi aku tuh suka antisipasi gitu biar bedak aku nggak ada lumer. Jadi aku pakai ke seluruh wajah. Karena di aku sendiri nggak ada masalah, karena muka aku juga nggak kering, jadi nggak masalah gitu. Aku pakai bedak ke seluruh wajah. Kalau kalian pernah lihat nih, ada beberapa orang juga yang cuman nge-baking di area bawah mata atau di area sini, pokoknya area yang mereka highlight. Mungkin itu karena muka mereka tuh udah kering banget. Dan kebanyakan aku lihat itu tuh dilakuin sama orang-orang luar negeri. Mungkin karena cuaca di sana tuh lebih dingin, jadi lebih bikin muka cepet kering. Kalau di sini kan keadaan cuacanya lebih tropis, jadi lebih bikin muka tuh cepet berminyak, cepet keringetan. Makanya aku pakai bedaknya itu ke seluruh wajah. Aku bakal selesaiin makeup aku dulu biar enak ngobrolnya, dan I'll be right back. So guys, ini aku udah selesai makeupnya, dan aku cuman kayak nambahin blush on, eyeshadow, alis. Pokoknya complexionnya bedaknya nggak ada aku tambahin lagi. Dan aku mau ngeliatin hasilnya setelah dibedakin dan segala macam. Jadi itulah tips and trick aku gimana cara aku nyembunyiin bekas jerawat di wajah aku sampai tampilan wajah aku menjadi kayak flawless gitu gara-gara make up. Jadi semoga bermanfaat videonya kali ini, dan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like videonya dan subscribe channel aku biar aku makin semangat buat video, dan share ke teman-teman kalian. Dan semoga kita ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Bye bye.